Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya Ririn Diskianti kembali menemani Anda mendengar lewat Mutiara Pagi. Dan tentu ini menjadi serangkaian di Sumeneb pagi ini. Saya juga tidak sendiri, ada narasumber yang akan menemani Anda juga mendengar. Pagi ini kita akan banyak bahas tentang meraih cahaya Allah. Nah, dalam Islam, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan petunjuk yang mengantarkan umat beriman kepada hidayah, karunia, dan pahala. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat menembus hati dan kalbu orang-orang yang bertakwa. Nah, tentu mendengar Allah ini kemudian memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Allah mengetahui kebersihan dan kesucian diri hambanya. Nah, kemudian bagaimana meraih cahaya Allah ini untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah? Ada banyak cara. Kita akan bahasnya pagi hari ini tentu bersama narasumber. Ini sudah siap lewat jalur Zoom. Ada Ustadz Ahmad Said Samsuri, Kepala MTSN 1 Sumeneb. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rin. Ya, kabar baik Ustadz hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Senang Mudah-mudahan Mbak sekali. Ririn dan seluruh pemirsa Pro 1 sehat juga, Mbak. Amin, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Kembali bisa menemani pendengar tentunya dalam keadaan sehat. Siap. Nah, kita tentang meraih cahaya Allah, Nurullah. Ini barangkali kita berharap begitu ya untuk mendapatkannya di keseharian kita hingga kelak agar mendapatkan hati yang suci begitu. Nah, untuk meraihnya ini bagaimana Ustadz? Barangkali Ustadz bisa menggambarkan sekaligus memberi mukadimah tentang hal ini. Ya. Silahkan. Terima kasih, Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaj. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Para mufassir ada beberapa tafsiran pemaknaan daripada kalimat Allah adalah cahaya, karena dikhawatirkan ada satu pengertian bahwa Allah adalah cahaya, dianggapnya Allah adalah seperti cahaya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluk. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Artinya Allah lah sumber cahaya langit dan bumi. Begitu kata para mufassir. Ada lagi yang mengatakan Allah adalah nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi cahaya pada langit dan bumi ini.
Kalau kita maknai dari beberapa penafsiran-penafsiran para ulama, sumber cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cahaya Allah itu digambarkan di sini, masalunurihi kamishkatin fiha misbah. Masalunurihi. Nah, ini perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di lubang yang tertutup fiha misbah, yang di dalamnya terdapat misbah, lampion. Ruang tertutup ada lampu di dalamnya. Otomatis cahaya lampu itu akan sempurna diterima oleh ruangan tersebut yang sangat tertutup. Itulah gambaran cahaya Allah kepada kita semua. Ketika Allah memberikan cahaya kepada alam semesta, termasuk diri kita, termasuk batin kita, termasuk hati kita, yang memberikan cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk cahaya Allah kepada batin kita? Sangat sempurna dan sangat banyak sekali. Di antaranya, yang paling utama yang berbentuk cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan kita di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi keyakinan, kita dibukakan hati oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Itu salah satu bentuk cahaya Allah kepada kita. Yang mana cahaya tersebut disebut dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah. Salah satu bentuk cahaya Allah kepada kita, nur Allah kepada kita adalah hidayahnya. Apa di antara hidayah itu? Keimanan kita, kepercayaan kita, dan keyakinan kita akan ketuhanan Allah serta kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu bentuk cahayanya. Nurus samawati wal ardh. Sehingga hidayah itu atau keimanan itu yang Allah berikan kepada kita semua, yang merupakan salah satu bentuk cahaya, salah satu bentuk nur Allah kepada kita, diimplementasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat Al-Fatihah, doa pertama dalam Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, hidayah itulah yang disebut, yang dimaksud dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, semuanya untuk Allah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, juga termasuk pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merupakan pernyataan kita untuk menyembah kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita memohon, meminta. Apa permintaan pertama? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan al-mustaqim, yang lurus. Kita minta hidayah kepada Allah. Nah, hidayah terbesar kita yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan kepada kita adalah keimanan, kepercayaan, dan keyakinan akan ketuhanan Allah serta kerasulan Nabi Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah bentuk nur Allah kepada kita semua. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar kita meminta cahaya kepada Allah. Dalam artian apa? Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Wa fi basari nura. Wa fi sam'i nura. Seperti itu ajaran Allah, ajaran Rasulullah kepada kita. Ya Allah, berikanlah di dalam hati kita itu nur cahayamu. Di dalam basar kita, penglihatan kita, nur darimu, cahaya darimu. Dalam pendengaran kita juga, bahkan wa fi jasadi nur. Jasad kita adalah dimintakan nur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sehingga cahaya Allah ini, cahaya yang Allah berikan kepada kita di dalam surat An-Nur tadi, nurun ala nur. Cahaya Allah adalah cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Berlapis-lapis. Berlapis-lapis cahaya Allah kepada kita semua. Hadirin dan pemirsa Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika
cahaya Allah sudah meresap di dalam batin kita, maka yang tampak dan yang muncul adalah satu, yang muncul dari pengaruh cahaya Allah kepada kita adalah satu, keyakinan. Yang kedua, dari keyakinan itu, nur cahaya atau nur serta cahaya Allah itu akan membias kepada kita semua untuk beramaliyah yang baik. Karena innama yatarasyasul ina bima fih. Ketika batin kita sudah ada nurullah, cahaya Allah, maka otomatis perilaku kita akan termanifestasi dari apa yang tersimpan dalam batin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cahaya Allah Subhanahu wa taala tersebut yang kita sampaikan, yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur tadi adalah sangat istimewa bagi kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada batin seorang mukmin, ini mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Mayyuridillahu ayyahdiyahu. Barang siapa, wallahu taala alam bimuradi, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayahnya, ayyahdiyahu, untuk mendapatkan hidayahnya, yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah syarah, meluaskan dadanya, yakni batinnya, hatinya, lil Islami, untuk Islam, untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima menjadi orang yang salim, selamat, untuk menjadi orang yang salimah, selamat, untuk menjadi orang yang salim, apa? Selalu menerima, untuk menjadi orang yang salim, yang bisa memberikan penyelamat kepada orang lain. Itulah yashrah sadrahu lil Islam. Maka dari ayat ini, orang yang mendapatkan nur Allah batinnya, pertama, ia akan menerima kebenaran. Apapun bentuk serta cara orang memberikan kebenaran atau yang datang kepada kita kebenaran, maka niscaya kita akan menerimanya dengan yashrah sadrahu lil Islam. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan nur atau cahaya dari Allah yang berupa hidayah. Kemudian yang kedua, yashrah sadrahu lil Islam artinya apa? Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mampu menerima seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, semuanya akan dipulangkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu minallah, berasal dari Allah. Orang menjadi muslim seperti kita, ini semuanya adalah karunia dari Allah. Orang menjadi tidak beriman, pada hakikatnya semua Allah yang ngatur. Orang menjadi kaya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesadaran kita adalah semuanya berasal dari Allah, mengapa harus bersedih? Mengapa harus? Makanya orang yang beriman kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini yang ditanamkan ketika ada cahaya Allah di dalam batinnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tiada rasa takut, tiada rasa gentar, dan tiada gundah gulana dalam batinnya. Apapun yang terjadi, semuanya diterima dengan baik dan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kas-sa'adi ilas sama. Begitu firman Allah. Dan barang siapa yang Allah akan sesatkan batinnya, yakni jauh dari nur Allah tadi, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka Allah jadikan dadanya dayyiqan, sempit. Pandangannya sempit, pikirannya sempit, wawasannya sempit, serta pola pikirnya juga sempit. Harajan, seakan-akan sumpek tidak menemukan problem solving. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Seakan-akan dibiarkan oleh Allah. Ini sudah nggak ada lagi jalan keluar. Allah sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak akan membantu saya. Dan seterusnya. Itulah orang yang yudhililahu. Allah sesatkan batinnya, yakni jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kas-sa'adi ilas sam. Ibarat orang yang sa'at, naik ke atas langit. Dimana kalau kita naik ke atmosfer langit, maka otomatis di situ tidak ada lagi oksigen dan orang akan menjadi tersesak dadanya kecuali memakai bantuan oksigen.
Ini mungkin Mbak Ririn yang sebagai pengantar saya tentang nurullah, cahaya Iya, Allah kepada kita semua. Mari kita oke. lanjutkan dalam bentuk diskusi dan masukan-masukan yang lebih bermakna dari para pemirsa dan pendengar program. Baik. Nah, kemudian ketika cahaya Allah sudah diberikan kepada kita, kepada manusia, tadi banyak hal yang bisa didapatkan, kata Ustadz. Tapi kemudian bagaimana cara kita untuk mendapatkan cahaya Allah? Agar kita mendapatkan nurullah, pasti kan ada caranya. Bagaimana nih Ya, caranya, Ustadz? yang pertama, sebagaimana disampaikan tadi, adalah ihdinas sirata. Banyak memohon kepada Allah. Kita banyak memohon kepada Allah agar senantiasa kita di dalam lindungan. Apa lindungan Allah itu? Yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi, seluruh dohir dan batin kita dilindungi oleh Allah untuk tetap berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah Rasulullah itu adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Rasul tidak mintakan yang lain. Yang pertama adalah Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak iman kepadaku karena mereka masih belum tahu. Membukakan hati dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan bahwa kebenaran adalah benar dan batil adalah batil, ini merupakan hidayah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita bisa menerima kebenaran. Kemudian yang kedua, cara kita mendapatkan nurullah adalah kita harus menjemput nur itu. Hmm. Bagaimana cara menjemput selain berdoa kepada Allah? Kita memantaskan diri untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena nur adalah cahaya yang mana cahaya itu akan lebih terlihat terang manakala kita dalam keadaan kegelapan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat sumber dan inspirasi pertama. Inspirasi pertama. Bukan diri kita, bukan fisik, bukan IQ kita, bukan apa-apa. Maka jadikanlah Allah sebagai sumber utama. Maksudnya apa? Memantaskan diri kita untuk mendapatkan cahaya Allah adalah dengan ilmu. Dengan kita belajar untuk bisa mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Nurun. Kita mohon kepada Allah untuk apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ishrah li sadri. Bukakan dan lebarkan dada kami, ya Allah, untuk mendapatkan nurmu. Apa nur Allah itu selain hidayah tadi? Adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu, ini indikasinya, Mbak. Iya. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka otomatis kita harus memantaskan diri untuk mendapatkan ilmu. Apa? Satu, selain berusaha. Dua, jaga batin kita dari sifat sombong. Dari sifat sombong. Al ilmu nurun. Ini. Yang kedua, jaga diri kita dari maksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuqali asin, kata para ulama. Dan nur cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Ketika orang sukanya bermaksiat, maka nur dalam arti ilmu yang dari Allah berupa nur itu tidak akan didapat oleh mereka. Loh, tapi kok pinter? Itu orang suka maksiat, tapi kok pinter? Ia hanya mendapatkan ilmu. Tapi ilmunya bukan nur. Tidak menjadi cahaya bagi dirinya. Sehingga banyak dari orang yang pinter, alim semuanya tidak menjadikan ia dekat kepada Allah, tetapi bahkan lebih jauh dari sifat-sifat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan tadi, ilmunya tidak membawa keberkahan dalam arti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan nur yang ketiga, Mbak, ini adalah dengan cara kita selain ilmu adalah kita memilih tempat dan lingkungan
memilih tempat dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Istilah para ulama wasuhbatus saleh, yakni bergaul dan berteman serta berinteraksi dengan orang-orang baik. Ketika kita berinteraksi dengan baik, maka nur kebaikannya akan membias kepada kita. Ini berteman dengan orang yang baik. Sehingga disampaikan, kalau kita mau tahu siapa orang itu, gak usah selidiki bagaimana perilakunya, cukup cari tahu siapa temannya. Dari teman itu kita akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Anil mar'i la tas'al wa qarinahu fa innal qarina bil maqar tadi. Dari seseorang, la tas'al, gak usah kamu tanya siapa dia, tapi wa absir qarinahu, lihat saja qarinahu, siapa yang menemani dia. Karena fa innal qarina bil maqar tadi, teman akan banyak mempengaruhi kepada perilaku kita. Itu mungkin Mbak sebagai gambaran dari saya. Artinya cahaya Allah itu tidak hanya menerangi secara lahir ya, begitu, tapi secara batin ya, Ustadz. Ada ketenangan begitu ya kalau kita melakukan dengan cara-cara yang Ustadz jelaskan tadi. Kemudian secara kasat mata terlihat tidak Ustadz orang yang mendapatkan cahaya Allah. Nah, cirinya seperti apa nih Ustadz? Baik. Ciri orang yang mendapatkan nurullah adalah ia akan menjadi orang yang soleh. Ia akan menjadi orang yang soleh. Siapa orang soleh? Kasolehuna hum ulul makarimi. Orang soleh itu adalah mereka yang mendapatkan, adalah orang-orang yang al-makarim, orang-orang yang mulia. Mulia dalam arti kemuliaan dirinya di hadapan Allah, kemuliaan dirinya di hadapan manusia, atau makarim. Contoh yang paling nyata orang soleh itu apa? Makarim. Orang Madura bilang orang di antara ciri orang soleh itu adalah dermawan. Yeah. Karim, sangat dermawan. Itu ciri orang soleh. Salah satu ciri orang soleh. Kasolehuna hum ulul makarimi. Itu kata ini dalam Alfiya Ibnu Malik. Yang pertama, ciri yang kedua dari orang yang soleh itu, ia akan selain memantaskan diri, kata tadi ya, memantaskan diri untuk menjadi orang yang mulia. Yang kedua, orang soleh itu di antara ciri-cirinya adalah mereka peduli dengan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang-orang soleh dalam beberapa riwayat, ia rela mengorbankan kepentingan dirinya untuk orang lain, untuk umat. Di dalam hatinya, di dalam perilakunya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemaslahatan umat. Itu ciri-ciri orang yang soleh. Dan yang ketiga, orang soleh itu ciri-cirinya, atau orang yang mendapatkan nurullah itu, cahaya Allah, ia akan senantiasa di wajahnya tampak sumringah, tidak ada beban, tenang, kemudian bawaannya selalu membahagiakan orang. Kenapa? Karena orang-orang di antara ciri orang yang mendapatkan cahaya Allah itu adalah idza ru'u dzukiru. Jika kita kumpul dengan dia atau mata kita menatap wajahnya, dzukiru, maka teduh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kok bawaannya baik? Ada kan? Kok bawaannya kehadirannya dirindukan, kehadirannya dirindukan ya. Ingin terus betul bareng sekali sama dia gitu ya, Ustaz. Betul, Mbak. Betul sekali, Mbak Riri. Iya. Itu di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan nurullah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, Mbak, sebagai gambarannya. Nah, mudah-mudahan kita semua nih tergolong ke orang-orang yang Amin. ciri-ciri itu ya, Ustaz, sehingga selalu mendapatkan nur dari Allah. Baik, Ustaz, nanti saya terima penelpon yang ingin bergabung. Dan tentunya pendengar, ini kesempatan bagi Anda yang juga ingin berinteraksi langsung dengan Ustaz Ahmad Said Samsuri. Silakan di jalur telepon 662-317 ataupun di 665-396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811-3345-101. Saya nanti juga baca WhatsApp yang masuk, Ustaz. Kita jeda sejenak setelah yang satu ini. Mutiara Pagi Pro 1.
As-Shodiqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dalam suatu hadis Bukhari Muslim diceritakan tentang seorang Arab Badui yang mengajukan beberapa pertanyaan penting dan mendasar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berkumpul bersama para sahabatnya di masjid. Namun, yang menarik bagaimana ketika orang Badui ini masuk ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki Badui, lalu bertanya, siapakah di antara kalian yang merupakan cucu Abdul Muthalib? Dalam riwayat lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta. Lalu, ia meminggirkan untanya di masjid kemudian mengikatnya. Ia bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Hadis riwayat Bukhari. Jadi, lelaki Badui ini hendak mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang rasul. Namun dia melihat tidak ada orang penampilannya yang mencolok atau berbeda sendiri, sehingga Badui tersebut perlu untuk bertanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbusana dan berpenampilan sebagaimana para sahabat, tidak beda sendiri, tidak mencolok perhatian, walaupun beliau seorang yang paling mulia di antara mereka. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq. Mutiara Pagi Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama program A1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Saya juga masih terus bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri, dan kita perbincangkan soal Nurullah, cahaya Allah. Dan tentunya saya juga buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, yang ingin berinteraksi langsung. Ustadz Said, saya baca WhatsApp yang sudah masuk nih ya. Monggo. Dari Samsul, dikutip dari buku tafsir Al-Quranul Majni, An-Nur, bahwa makna cahaya Allah adalah di atas cahaya. Bisa dijelaskan Ustadz, apa artinya cahaya di atas cahaya? Ya. Bisa ditanggapi dulu, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan salah Ustadz masih satu... di unmute, Ya. mungkin bisa dibuka suaranya biar terdengar. Bentar. Silakan. Siap, Mbak. Halo? Halo, Mbak. Iya, silakan Ustadz. Oh, sudah. Baik. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Di situ dijelaskan, dilanjutkan dengan nurun ala nur. Artinya keistimewaan cahaya Allah itu adalah nurun, cahaya, ala nur, di atas cahaya. Apa maksudnya nurun ala nur? Disebutkan di situ oleh para ulama, bahwa oleh para mufassir, nurun ala nur, bahwa cahaya Allah yang sebenarnya ketika Allah dimaknai sumber cahaya. Ini ketika Allah dimaknai sebagai sumber cahaya, maka cahaya Allah lah di atas sumber cahaya yang ada di semesta ini. Sumber cahaya karena nurun ala nur. Kemudian ketika dimaknai Allahu ay munawwirus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah munawwir, yang memberikan cahaya langit dan bumi. Dengan bintang, dengan bulan, dengan suasana dan lain-lain. Ketika dimaknai dengan semacam itu, Mbak, maka nurun ala nur artinya
Cahaya yang Allah ciptakan untuk semesta ini adalah berlapis-lapis. Sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali dan berlapis-lapis. Begitu pula yang Allah berikan kepada manusia, kepada batin kita, kepada diri kita, sangat banyak sekali ragamnya. Artinya apa? Hidayah, cahaya yang Allah berikan kepada para nabi tentunya lebih tinggi nilainya dan kualitasnya daripada yang Allah berikan kepada umatnya. Begitu pula cahaya yang Allah berikan kepada sahabat tentunya jauh lebih tinggi nur. Nur sahabat dari Allah itu, nur yang diberikan Allah, yang Allah berikan kepada sahabat itu jauh lebih tinggi daripada setelahnya dari tabi'in. Begitu kepada kita. Sehingga Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya ditimbang, dikalkulasi iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia dari umatku, tentunya imannya Abu Bakar jauh unggul daripada seluruh iman umatku. Artinya, cahaya yang Allah berikan kepada Abu Bakar jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan cahaya yang Allah berikan kepada kita semua ini. Yeah. Nah, itu yang disebut nurun ala nun, berlapis-lapis. Mungkin begitu salah satu pengertiannya. Oke, baik. Ada pendengar yang ingin bergabung, Ustaz? Saya terima dulu lewat jalur seluler. Silakan di 0811 101 bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri. Kesempatan pagi ini, pendengar, kita terus bahas soal Nurullah dan 662317 ataupun di 665396 juga bisa untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Said. Ya, Ustadz, saya kembali baca WhatsApp yang masuk. Monggo. Bagaimana ketika kita berlumur dosa, apakah masih bisa mengharap hidayah Allah dalam waktu singkat sebelum kita meninggal, sebelum ajal menjemput dari hamba Allah? Ya, bisa ditanggapi, Ustaz. Baik. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima pertaubatan. Arti taubat dalam arti kembali kepada Allah. Bisa mendapatkan hidayah Allah. Bisa dimaknai pula bahwa Allah senantiasa membuka pintu bagi umatnya malam yogargir selagi ia belum sakaratul maut. Ketika sudah sampai leher nafas kita baru Allah sudah menutup pintu taubatnya. Artinya dalam artian ya cukup di situ, amal perbuatannya sudah ditutup ketika sudah wafat. Sehingga ketika orang berlumur dosa, jangankan hanya ini, dalam sebuah riwayat hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya umatku datang kepadaku dengan setumpuk dosa yang digambarkan dosa itu memenuhi samudra yang luasnya samudra, kemudian memenuhi setinggi langit, dosanya seluas samudra dan setinggi langit, ia datang kepadaku untuk meminta pengampunan, astaghfartu lahu, niscaya aku akan mengampuni, asalkan kita benar-benar taubat. Dan yang kedua, jangan pernah mengecilkan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu sangat luas, jangan batasi oleh kita. Allah mutlak, Allah tidak ada batas. Jangan kita yang membatasi Allah, bukan hak kita. Yang terakhir, la tai'asu min rawhillah, wa fi riwayatin la tai'asu min rahmatillah, fa innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Dan dalam riwayat ini illal qaumul fasiqun. Jangan pernah kita tai'asu, putus harapan dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah, dari kasih sayang Allah. Fa innahu la yai'asu min rawhillah, karena tidaklah orang itu berputus harapan dari Allah kecuali orang-orang munafik atau orang fasik atau orang yang ingkar kepada Allah. Ini orang kafir. Itu Mbak mungkin jawabannya. Iya.
Baik, saya terima penelpon dulu nih Ustadz. Assalamualaikum. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan Mbak Ririn ya? Betul. Ini dari Pak Deka, Pak Dulkanong, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya Ustadz, itu Ya. apakah hadis atau pepatah Arab, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Saya ingin singkat saja, ingin tahu pengertian dari al-ilmu nurun. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dul Kanong. Kita penelpon kedua dulu Ustadz. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ini sudah masuk tapi tidak bersuara nih. Halo. Baik. Bisa ditanggapi dulu Ustadz. Ya, Yang Pak Dul baik. Kanong. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqa li'asin. Ini kita bisa lihat di kitab yang klasik, kitab yang sangat populer, di kitab Ta'limul Muta'allim. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuqa li'asin. Apa pengertian dari al-ilmu nurun? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa ilmu adalah cahaya. Artinya, ilmu itu adalah cahaya, pelita bagi kita. Segala sesuatu itu tergantung daripada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, apapun juga bentuknya dalam kehidupan dunia, ilmu. Dan ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanamkan dalam jiwanya ilmu pertama kali. Sebagaimana Nabi Allah Adam bisa lebih unggul daripada malaikat karena ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan ilmu, simbol-simbol kepada Nabi Adam hingga Adam lebih unggul dari malaikat. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Artinya apa? Ilmu itu menjadi selain penerang bagi kita. Karena cahaya, otomatis ilmu akan memberikan keberkahan kepada sekitar. Yang fasik, yang alim, yang baik, yang setengah baik, setengah fasik. Barokah ilmu, semuanya akan mendapatkan cipratan cahayanya. Karena sifat cahaya itu adalah menerangi secara umum. Bukan tebang pilih dalam menerangi. Sebagaimana matahari tidak pernah bosan-bosan menerangi kita, walaupun kita sebenarnya berlindung dari matahari tersebut. Mungkin itu, Bang. Ya, baik. Nah, dari ini semua Ustadz, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar di luar sana? Ya, yang pertama harus kita tanamkan dalam batin kita bahwa Allah adalah cahaya segalanya. Kembalikan kepada Allah. Yang kedua, mari kita raih nurullah, cahaya Allah. Dengan memantaskan diri kita untuk menerima cahaya tersebut. Di antaranya apa? Kita memantaskan untuk menjadi orang yang alim, orang yang tahu, orang yang pintar, orang yang jiwanya bisa yashrah sadrahu lil Islam. Terbuka jiwanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jangan lupa kita harus senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan nurullah, yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Riri. Baik, terima kasih Ustadz Said kebersamaannya dengan Mutiara Pagi hari ini di Persatu RRI Sumeneb. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, dan tentu kita tergolong ke orang-orang yang selalu dirahmati Allah. Amin. Terima kasih Ustadz, insya Allah kita jumpa di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri, Kepala MTSN 1 Sumeneb. Kita telah banyak berbincang soal meraih cahaya Allah. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Program ini kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.